anak-anak pintar, selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Ustazah di pembelajaran PPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Ustazah doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, selalu ceria, bersama ayah dan bunda di rumah. Pada pagi hari ini, Ustazah akan menyampaikan materi tema 7 kebersamaan PPKN kelas 2. Sebelum kita memulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk kita simak pembelajaran hari ini. Tema 7 kebersamaan PPKN kelas 2. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menyebutkan 6 agama yang berbeda. Yang kedua, dapat menyebutkan macam-macam tempat ibadah. Yang ketiga, dapat menyebutkan hari besar agama. Yang keempat, dapat menyebutkan pengalaman kebersamaan. Nah, subtema 1, kebersamaan di rumah. Kebersamaan dengan keluarga dapat tercipta apabila di rumah saling menyayangi. Kebersamaan juga tercipta karena anggota keluarga berbicara santun. Nah, berbicara santun artinya berbicara sopan, tidak kasar, terus kakak dan adik tidak bertengkar, ya. Nah, kakak dan adik juga harus tolong-menolong. Tolong-menolong menciptakan suasana kebersamaan. Kebersamaan membuat hidup menjadi nyaman. Nah, ayo kita bernyanyi. Kita akan bernyanyi tentang macam-macam agama, tempat ibadah, dan hari besar. Iramanya burung hantu. Siap ya? 1, 2, 3. Macam-macam agama dan hari besarnya. Islam itu Idul Fitri, Kristen itu Natal, Katolik juga Natal, Hindu Nyepi dan Galungan, Buddha itu Waisak, Konghucu itu Imlek. Nah, macam-macam agama dan tempat ibadahnya. Islam itu di masjid, Kristen di gereja, Katolik juga di gereja, Hindu itu di pura, Buddha itu vihara, Konghucu itu di kelenteng. Nah, itu adalah lagu macam-macam agama, tempat ibadah, dan hari besar. Nah, sekarang kita harus tahu agama yang ada di Indonesia yang diakui itu ada 6. Yang pertama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi semuanya ada 6. Nah, berikut ini nama tempat ibadah masing-masing agama. Islam itu di masjid, Kristen Protestan itu di gereja, Kristen Katolik itu di gereja, Hindu itu di pura, Buddha itu wihara, dan Konghucu ada di kelenteng. Nah, itu adalah nama tempat-tempat ibadah sesuai dengan agamanya. Nah, kita akan mengetahui apa itu sikap toleransi. Sikap toleransi adalah saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Jadi kita yang berbeda agama itu harus mempunyai sikap toleransi. Dalam sikap toleransi kita diajarkan untuk tidak menyakiti orang lain yang berbeda agama, ya. Jadi kita tidak boleh bermusuhan dengan teman yang berbeda agama. Kita harus hidup rukun dengan teman yang berbeda agama. Nah, ini adalah contoh kegiatan keagamaan bersama keluarga. Yang pertama itu agama Islam. Nah, contohnya Siti mengaji bersama keluarga. Yang kedua, agama Kristen Katolik. Contohnya Edo beribadah bersama keluarga di gereja.
Yang ketiga, agama Kristen Protestan, contohnya Beni beribadah bersama keluarga di gereja. Nah, yang keempat adalah agama Hindu. Hindu contohnya Dayu beribadah bersama keluarga di pura. Lalu yang kelima adalah agama Buddha. Lina beribadah bersama keluarga di wihara. Yang keenam, agama Konghucu. Lani beribadah bersama keluarga di kelenteng. Nah, ini adalah contoh kegiatan agama bersama keluarga. Nah, karakteristik individu adalah minat, sikap, dan kebutuhan seseorang yang harus diperoleh dari sejak lahir. Contoh karakter individu adalah umur, jenis kelamin, tinggi atau rendahnya, dan besar atau kecilnya seseorang. Itu adalah karakter individu ya. Nah, jenis kelamin itu ada yang perempuan, laki-laki, ada yang usia yang masih balita, ada usia yang sudah dewasa atau orang tua, ada tinggi badannya, ada rendah badannya, atau ada yang besar badannya, ada yang kecil badannya. Itu semua orang itu mempunyai karakter individu yang berbeda. Nah, subtema 2 yaitu kebersamaan di sekolah. Nah, kita akan bernyanyi tepuk suku. Lagunya siap ya, 1, 2, 3. Aceh, Batak, dan Jambi di Sumatera, Sunda, Jawa, Betawi di Pulau Jawa, Asmat dan Dani ada di Papua, Bugis, Makassar ada di Sulawesi, Dayak dan Banjar ada di Kalimantan, beragam suku di Indonesia. Nah, itu adalah tepuk suku. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang suku. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan Tengah. Suku Bali berasal dari Bali. Suku Banjar berasal dari Kalimantan Selatan. Dan suku Bugis berasal dari Sulawesi. Nah, sikap menghargai perbedaan suku yang pertama adalah memuji budaya, lagu, dan baju di daerah lain. Karena di Indonesia itu banyak sekali budaya, lagu, dan baju di daerah lain. Jadi kita harus saling menghargai. Yang kedua, bermain bersama dengan teman yang berbeda suku. Jadi ada suku Sunda dengan Jawa saling berteman, suku Madura dengan Bugis saling berteman ya. Yang ketiga, tidak memaksakan kepercayaan, budaya, dan adat istiadat ke teman yang berbeda suku. Jadi kita tidak boleh memaksakan kepercayaan kita ya kepada orang lain atau budaya kita, kebiasaan budaya kita yang berbeda dengan teman itu nggak boleh dipaksakan ya. Yang keempat adalah menghargai keunikan suku lain seperti makanan dari daerah lain. Contohnya misalnya Padang, itu nasi Padang dari Padang. Misalnya gudeg dari Jogja misalnya. Terus ada lagi kapurung misalnya dari Sulawesi, atau misalnya apalagi ya, soto dari Banjar, misalnya mie Aceh dari Aceh, dan lain-lain ya. Yang kelima adalah berkata dan bersikap yang baik serta sopan dengan teman yang berbeda suku ya. Jadi kita tidak boleh berbahasa daerah bila teman kita tuh tidak tahu bahasa daerahnya. Contoh ya, misalnya kita sedang bertemu dengan suku Banjar, misalnya bertemu dengan suku Sunda. Nah, mereka berdua tidak mengerti dengan bahasa suku masing-masing. Kita jangan menggunakan bahasa daerah yang orang itu tidak paham. Tuh, pakai bahasa Indonesia saja. Kecuali misalnya suku Bugis bertemu dengan suku Bugis, tahu bahasa daerahnya, mereka berbicara dengan bahasa daerah suku Bugis itu boleh. Ya, tapi kalau berbeda suku dan suku orang itu tidak tahu bahasa daerahnya, kita harus menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, selanjutnya adalah subtema 3, kebersamaan di tempat bermain dan wisata. Nah, sikap-sikap yang harus dilakukan selama bermain yaitu yang pertama, 1, tidak boleh merasa sedih, kesel, atau kecewa ketika bermain ya. Jadi kalau bermain itu kita harus bahagia, harus menyenangkan, gak boleh rasa kesel sama teman, kecewa sama teman, atau sedih. Yang kedua adalah ketika menang tidak boleh sombong.
kalau bermain bersama teman ketika menang kita tidak boleh sombong. Yang ketiga, ketika kalah tidak boleh marah atau disebut sportif. Jadi kalau kita kalah itu atau kita menang itu kita harus sportif. Apalagi kalau ketika kalah, teman kita menang, kita kalah, kita harus sportif. Gak boleh kita marah-marah ke teman yang menang atau kita berkelahi karena kita kalah, kita berkelahi dengan teman yang menang. Yang keempat, mengucapkan selamat kepada teman yang memenangkan permainan. Jadi kalau kita kalah, teman kita menang, kita harus mengucapkan selamat kepada teman yang memenangkan permainan. Yang kelima, berjabat tangan atau mengucapkan salam kepada teman setelah bermain ya. Selamat ya, misalnya udah bermain, sudah menang gitu ya. Lalu yang keenam, menepati janji. Jika kita berjanji untuk bermain lagi bersama di esok hari. Jika kita berjanji untuk bermain lagi bersama di esok hari, nah kita harus tepatin janji kita gitu ya. Makanya kalau misalnya kita tidak bisa menepati janji, maka tidak boleh berjanji gitu ya dengan teman. Kalau misalnya kita berjanji gitu harus ditepati gitu. Dan selesai untuk pembahasan PPKN di tema 7 kebersamaan. Jangan lupa belajar di rumah, lalu mengulang-ulang pembelajaran yang sudah diberikan agar teman-teman memudahkan nanti ulangan di pekan depan ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman dimudahkan belajarnya dan tetap semangat belajar bersama ayah dan bunda di rumah ya. Baik, kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.